Halo semua, selamat datang di Masa Mahasiswa Bersuara. Jadi, Masa adalah konten video yang membahas mengenai isu-isu terkait konsep jati diri mahasiswa. Dalam video ini, mengandung beberapa outline yang terdiri dari ringkasan materi jati diriku, analisis kasus terkait perjokian di lingkungan pendidikan, dan analisis kasus terkait investasi bodong, aplikasi bodong oleh Gerakan. Pertama, terkait dengan ringkasan jati diriku sebagai cendekia. Hal ini berkenaan dengan karakter yang merupakan kumpulan nilai yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang, sehingga pentinglah adanya pendidikan karakter. Selain itu, mahasiswa juga perlu dibekali dengan prinsip filsafat, etika, dan logika dalam membantunya sebagai akademi. Selanjutnya, terkait dengan jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. Seperti yang telah diketahui, Pancasila adalah karakter bangsa dan negara Indonesia. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengimplementasian dan pengamalan dari nilai Pancasila sebagai upaya untuk menjaga ketahanan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Berikutnya adalah ringkasan terkait warga negara yang baik dan anti korupsi. Korupsi dapat mempengaruhi eksistensi dan tatanan negara dari bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, perlu diadakannya pendidikan anti korupsi yang reaktif dan preventif sebagai hal untuk mengubah paradigma berpikir generasi ke depannya. Saat ini kita akan segera memulai pembahasan isu dengan isu pertama, kasus perjokian. Dalam lingkungan pendidikan, jasa joki telah menjadi suatu budaya, baik digunakan dalam keperluan ujian, tugas kuliah, skripsi, bahkan seleksi masuk perguruan tinggi. Jasa joki membuat orang menginginkan hal instan tanpa adanya kerja keras. Ditambah lagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh, jasa joki semakin merebak. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 92% pelajar Indonesia mengalami masalah dalam pembelajaran jarak jauh. Hal ini melatar belakangi 90% pemesan jasa joki dari kalangan mahasiswa yang juga berkuliah sambil bekerja. Jasa joki ini biasanya berkisar 2 hingga 5 juta rupiah, dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dalam kasus joki tugas akhir atau skripsi per bulannya berkisar pada 30 juta rupiah, sementara untuk kasus joki perguruan tinggi atau masuk perguruan tinggi berkisar pada 650 ribu rupiah. Tinjauan sisi pandang ilmiah sebagai insan cendekia. Dari sisi pelajar sebagai konsumen, terdapat alasan yang melatar belakangi penggunaan jasa joki ini. Salah satunya adalah tuntutan dari diri sendiri, orang tua, maupun lingkungan, yang akhirnya memaksa dirinya untuk menggunakan jasa joki ini. Suatu saat, kita pasti akan sadar bahwa hal ini akan merugikan bagi orang lain maupun diri sendiri. Kebiasaan untuk melakukan hal curang juga akan membentuk perilaku dan karakter yang buruk di masa depan. Kemudian untuk tinjauan sisi warga negara, kasus perjokian yang akhir-akhir ini semakin marak, secara tidak langsung menunjukkan perilaku warga negara yang tidak baik. Dan tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, peninjauan menurut Pancasila. Untuk sila pertama sendiri, penggunaan jasa joki merupakan bentuk perilaku acuh tak acuh terhadap perintah Tuhan, yaitu mengesampingkan kejujuran. Untuk sila kedua, joki merupakan sebuah budaya kecurangan yang sifatnya mencederai jati diri para cendekia. Kemudian untuk sila ketiga sendiri, mengandung nilai persatuan, yang salah satu penerapannya itu adalah menghindari egosentris. Namun dengan menggunakan jasa joki, akan berlawanan dengan esensi ini. Untuk sila keempat, seorang pengonsumsi jasa joki tidak memiliki kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Dan untuk sila kelima, jasa joki adalah pelanggaran terhadap hak seorang pelajar, di mana hakikatnya setiap pelajar berhak diperlakukan secara adil untuk pengembangan diri. Selanjutnya, kasus investasi bodong oleh Indra Kents. Kemajuan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan pada corak dan juga ragam investasi. Pada 3 Februari lalu, tahun 2022, 8 orang korban aplikasi Bonomo melaporkan Indra Kents ke pihak kepolisian. Mereka mengaku merugi sejumlah 2,4 miliar. Atas dasar laporan tersebut, Indra Kents terjerat pasal tentang penipuan, pencucian uang, dan juga penyebaran berita bohong. Berdasarkan data yang ada, 25,6 miliar rupiah merupakan total kerugian dari 14 korban yang dimintai keterangan oleh Polri. Sedangkan berdasarkan website kursus trading Indra Kents, terdapat member yang berjumlah 130.000 orang yang menjadi korban. Untuk menjadi membership sendiri, terdapat 2 pilihan, yaitu VIP dan privat. VIP itu berlaku 6-12 bulan, sedangkan privat itu berlaku 12 bulan. Biaya membership untuk kursus yang berlaku 12 bulan adalah 216.500, sedangkan untuk yang 6 bulan itu adalah 166.500.
Jika ditinjau dari sisi pandang ilmiah atau cendekia, pencucian uang memiliki hubungan yang erat dengan korupsi dan merupakan suatu pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan kepada kita. Hal ini sangat amat disayangkan karena keduanya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat ditolerir dalam bentuk apapun. Kini, dengan berubahnya zaman yang memudahkan akses terhadap internet, semakin banyak ditemukan modus penipuan dalam bentuk apapun, oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kasus Indra Kents ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Mirisnya lagi, karena pelaku ini berusia 25 tahun yang masih tergolong muda. Sebagai generasi penerus bangsa, penilaian terhadap bangsa dicerminkan dari karakter kita. Upaya preventif korupsi pada generasi muda dimulai dengan pengembangan etika, serta cara pikir filosofis yang bersinergi dengan logika. Nah, jika ditinjau dari sisi warga negara, kasus korupsi pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kents tentunya tidak menunjukkan bahwa pelaku ini merupakan warga negara yang baik. Seperti yang telah diketahui, pelaku merupakan influencer yang cukup dikenal dalam masyarakat. Perilakunya yang menipu masyarakat umum ini tentu akan sangat menimbulkan kekecewaan dan kerugian besar bagi masyarakat. Namun, selain memberikan rasa pilu bagi masyarakat yang terjerat dalam tipuan Indra Kents, perilaku ini dapat memberikan pesan dan contoh agar tidak melakukan perbuatan serupa bagi generasi ke depannya. Hal ini mengingat Indra Kents yang saat ini sudah banyak mendapat sanksi hukum dan sanksi sosial yang tentunya akan mengancam nama baiknya di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peninjauan kasus investasi bodong oleh Indra Kents menurut Pancasila. Menurut sila pertama, pencucian uang merupakan perbuatan dosa yang mungkar, di mana perbuatan ini pasti ditentang oleh seluruh agama, karena merupakan perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Menurut sila kedua, perbuatan pencucian uang jelas tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena korupsi menyebabkan kesenjangan perekonomian masyarakat tidak seimbang. Pencucian uang juga telah melanggar sila ketiga, karena korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat dan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Pelanggaran pada sila keempat juga terjadi dengan adanya perbuatan korupsi ini, karena korupsi sama saja dengan melakukan tindakan dengan keputusan sendiri dan dapat menyebabkan perpecahan pada rakyat. Tindakan korupsi juga menunjukkan pelanggaran terhadap sila kelima, karena terjadinya ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat, serta pengambilan hak orang lain. Setelah analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terlihat bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak sama sekali menunjukkan adanya karakter jiwa sebagai cendekia, warga negara yang baik, ataupun pengimplementasian dari nilai-nilai Pancasila. Hasrat ingin mendapatkan hasil instan tanpa adanya usaha dan kerja keras menjadi motif dari para pelaku melakukan tindakan ini. Oleh karena itu, sebagai tindakan preventif, perlu ditanamkan nilai kejujuran, sikap pantang menyerah, dan pemahaman berproses. Sekian dari kami, Satu Dengan Massa, mahasiswa bersuara.